Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic. Kali ini kita mau membahas tentang sekolah yang akan dimulai ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, diketahui tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Terkait hal tersebut, muncul isu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan membuka kembali sekolah. Jadi meskipun belum disahkan ya Ruth ya, ini sontak kabar tersebut membuat masyarakat Indonesia terutama para orang tua nih jadi panik. Bahkan sampai muncul sebuah petisi untuk tunda masuk sekolah selama pandemi. Ya, jadi hingga Senin tanggal 1 Juni 2020 sore ya, petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 97.000 orang. Dan penggagas petisi itu adalah Wati Ideo, mengatakan bahwa tidak mudah meminta anak-anak kembali untuk ke sekolah. Terlebih bila belum ada edukasi dan fasilitas sekolah yang memenuhi standar keamanan di tengah pandemi ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan ini melakukan survei terhadap 200.000 orang tua murid. Nah, hasilnya 80% responden orang tua ini menolak sekolah dibuka kembali saat tahun ajaran baru. Jadi mereka ini khawatir lantaran situasi pandemi yang masih belum bisa menentu. Dan KPAI juga melakukan survei terhadap 9.800 murid Tribuners. Hasilnya cukup mengejutkan, 80% responden justru ingin masuk sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan yaitu Retno Listiarti. Sedangkan untuk survei pada guru, hasilnya 60% setuju sekolah dibuka dan sisanya tidak setuju Tribuners. Terkait kabar pembukaan sekolah pertengahan Juli tersebut, Nadiem Makarim secara tegas juga menyebutkan kabar tersebut tidak benar. Keputusan pembukaan kembali sekolah ini berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nadiem menjelaskan ada banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan untuk pembukaan sekolah kembali. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda ini juga ikut menanggapi rencana pembukaan sekolah tersebut. Huda meminta rencana tersebut dipertimbangkan secara matang dan mendorong adanya simulasi protokol kesehatan. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah posisi sekolah di wilayah zona merah atau hijau. Kemudian soal protokol kesehatan yang jelas untuk siswa dan guru, termasuk tes PCR untuk guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah. Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan arahan terbaru sektor pendidikan di era new normal. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi ini menyampaikan saran dari Presiden Jokowi untuk benar-benar menggodok lagi secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah. Ia mengatakan Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara gerusa-gerusu ya. Jokowi tidak ingin sekolah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, Tribuners, Kemendikbud saat ini sedang merancang dan segera mengumumkan pola pembelajaran di masa new normal. Ada sejumlah hal yang diperhatikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran di masa new normal ini ya, Ratu. Jadi dia menambahkan tahun ajaran baru 2020-2021 ini tetap akan dimulai bulan Juli. Tetapi mulainya tahun ajaran baru ini nggak berarti membuat sekolah jadi dibuka untuk aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Jadi kemudian pola pembelajaran akan dibagi dua nih.
Untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan juga merah, pembukaan kembali dengan sistem belajar tanpa tatap muka, yang tidak jadi tatap mukanya tidak diperbolehkan gitu. Lalu kemudian pembelajaran di zona hijau harus memenuhi syarat dan prosedur sebelum membuka sekolahnya. Bedanya tanggal dimulainya tahun pelajaran baru itu berbeda dengan tanggal dimulainya KBM tatap muka. Tolong itu dibedakan. Ini kadang-kadang rancu ya, bahwa tahun pelajaran baru itu otomatis juga pembukaan sekolah untuk tatap muka. Jadi tanggal 13 Juli umumnya, yang itu mungkin berbeda dari satu provinsi lain, itu adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021. Kemungkinan besar nanti sebagian daerah, sebagian besar sekolah itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka itu kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau. Zona hijau. Nah, zona hijau sekarang ini, menurut ketetapan gugus tugas, itu ada 108 kabupaten. Yang selama 2 bulan terakhir ini belum ada kasus satupun COVID. Tetapi siapa yang menetapkan zona hijau, itu semuanya diserahkan kepada gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Jadi mulai dari fasilitas sanitasi kesehatan dan kebersihan, kemampuan menjaga jarak peserta didik 1,5 meter, kesiapan untuk menerapkan wajib masker, kecukupan jumlah guru yang masuk batas usia dan juga tidak rentan harus dipastikan sudah optimal juga. Meskipun begitu, pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad, ini memastikan pembukaan sekolah kegiatan belajar mengajar di zona hijau di masa new normal ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi nggak langsung semuanya gitu. Iya, betul. Namun hingga kini Kemendikbud masih mengkaji rencana pembukaan sekolah bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga para ahli. Oke, baik Tribuners, demikian Tribun News Hot Topic kali ini tentang rencana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi COVID-19. Stay safe, stay healthy, jangan lupa jaga jarak, Rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.